Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Sofia dengan NPM 219010111172 akan mempresentasikan hasil penerapan saya terhadap video yang diberikan oleh Bapak dosen dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Dengan video tersebut berjudul Tari Zaman Par. Langsung saja saya akan membahas apa yang dimaksud dalam film tersebut. Film ini tuh mengisahkan seorang anak yang bernama Awasi Ihsan yang mengalami disleksia, di mana anak ini tuh mempunyai ciri khas tersendiri, selalu berimajinasi, selalu punya dunianya sendiri, dan Awati Ihsan ini seorang yang sangat pemberani. Adapun ciri-ciri dari anak yang mengalami disleksia yaitu tidak dapat melihat huruf dan angka. Ketika dia melihat huruf dan angka itu seperti menari-nari, jadi di pelupuk matanya itu tidak dapat membaca dan tidak bisa melihat dengan benar. Ihsan sering mendapatkan tekanan dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Mereka tidak memahami kondisi Ihsan yang sebenarnya mengalami disleksia. Di asramanya, Ihsan diperlakukan sama dengan di sekolah lamanya. Setiap guru yang mengajarnya tidak ada yang mengerti kondisi yang dialami oleh Ihsan. Di asrama ini, Ihsan sering mendapatkan tekanan dari guru-gurunya dan teman-temannya. Di sekolah baru ataupun asrama, oleh gurunya Ihsan diminta untuk menerjemahkan isi dari sebuah puisi yang dibacakan temannya. Tapi gurunya tidak suka dengan pendapatnya, padahal Ihsan menjelaskan isi puisi tersebut dengan sangat benar, berdasarkan pendapatnya sendiri. Dengan perlakuan kasar yang diberikan guru-gurunya, Ihsan menjadi lebih depresi lagi. Sehingga ada seorang guru yang energik mengajarkan ke sekolah tersebut. Ia bernama Ramsankar Nikum, atau biasanya Amir Khan itu ya. Ramsankar Nikum adalah seorang guru pengganti di sekolah itu, dan dia juga mengajar di sebuah sekolah yang mengalami anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya Ram tidak begitu memperhatikan Ihsan, tapi lama-kelamaan ia mulai memperhatikan Ihsan. Melihat kondisi Ihsan, Ram itu sangat prihatin. Di sana Ram melihat semua tulisan Ihsan dan sangat terkejut sekali ketika ia melihat lukisan-lukisan Ihsan yang sangat indah dan mengandung makna. Ihsan mengungkapkan perasaannya lewat lukisan-lukisan yang ia buat. Ram meminta buku-buku Ihsan yang dahulu dikeluarkan, dan ia pun mendapati bahwa tulisan Ihsan mempunyai kesalahan yang sama pada setiap bukunya, seperti tertukarnya huruf B dengan D, terbaliknya tulisan huruf S dan R, dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan ejaan bila didekte. Ram berpendapat bahwa Ihsan mengalami kesulitan dalam mengenali huruf. Menurut Ram, Ihsan tidak dapat membaca tulisan dan tidak dapat mengenali karakter dari setiap tulisan. Jika ia tidak mengenali apa artinya, Ram mengatakan kepada kedua orang tua Ihsan bahwa orang yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis tersebut itu disebut disleksia. Kemudian ciri-ciri disleksia menurut Ram yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengikuti beberapa instruksi. Kemudian yang kedua, tidak dapat menggunakan motorik halusnya dengan baik, seperti kesulitan dalam mengancingkan bajunya atau mengikat tali sepatunya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menghubungkan ukuran, jarak, dan kecepatan, seperti tidak dapat menangkap lemparan bola. Kemudian yang keempat, yang terakhir menurut Ram yaitu tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh anak seusianya. Disleksia ini dapat terjadi pada siapa saja, kadang-kadang disebabkan oleh faktor genetik, bisa juga karena terdapat masalah pada sinap-sinap otak anak tersebut. Meskipun demikian, setiap anak disleksia mempunyai pemikiran yang tajam dan mampu berimajinasi yang kuat, dan mereka adalah orang-orang yang berbakat, bahkan lebih berbakat dari orang-orang normal.
Setelah mengerti masalah yang dihadapi Ihsan, Ram menceritakan kepada Ihsan dan teman-temannya di dalam kelasnya. Ada beberapa kisah tentang orang-orang yang pernah mengalami disleksia, yang tidak dapat membaca, menulis, namun mereka berusaha dengan keras untuk mencoba belajar dan memahami tentang huruf. Walaupun huruf-huruf atau kata-kata itu adalah musuh bagi orang-orang disleksia. Menurut orang-orang disleksia, huruf-huruf itu bagaikan menari-menari di pelupuk matanya dan begitu menakutkan dan menyiksa diri mereka. Otak mereka penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin. Alfabet seperti sedang menari-nari di ruang guru disko, begitu anggapan mereka. Orang-orang menertawakan anak-anak yang mengalami disleksia karena anak-anak disleksia umumnya suka memikirkan atau melamuni hal-hal yang tidak masuk akal. Walaupun seperti itu, mereka tetap berani menghadapinya. Siapa sangka anak-anak disleksia tersebut akan menjadi orang-orang yang besar dan terkenal dengan pemikiran-pemikiran anehnya. Siapa saja orang-orang yang terkenal tersebut, di antaranya itu Albert Einstein, yaitu seorang ilmuwan besar populer dengan teori-teorinya yang menakjubkan seperti teori relativitas. Kemudian yang kedua, Leonardo da Vinci, yaitu pencipta helikopter pada abad 15, 400 tahun sebelumnya adanya pesawat. Leonardo menulis seperti menulis di balet cermin. Kemudian yang ketiga, Thomas Alva Edison, yaitu seorang penemu listrik. Kemudian yang keempat, Abhishek Bachchan, yaitu seorang artis terkenal di India. Yang kelima, Pablo Picasso, yaitu seorang pelukis terkenal. Ia tidak pernah memahami angka 7. Lucu sekali ya kawan. Kemudian nomor 6, Walt Disney, yaitu pencipta kartun Mickey Mouse. Siapa yang nggak tahu? Pasti tahu semuanya kan. Walt Disney ini kesulitan dalam membaca, maka dia menuangkan kehidupan dalam dunia kartun. Kemudian nomor 7, Neil Diamond, yaitu penyanyi terkenal. Kemudian yang ke-8 yang terakhir yaitu Agatha Christie, seorang penulis buku misteri. Nah, Ram memberikan cerita-cerita ini agar Ihsan termotivasi untuk maju dan berani dalam menghadapi segala kesulitan yang ia hadapi. Ram juga mengatakan kepada Ihsan bahwa ia pun dahulu mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang ia ceritakan. Semua harapan Ram terjawab dengan apa yang dilakukan oleh Ihsan. Ia membuat sebuah kapal kecil yang dapat bergerak di air. Semua itu karena Ihsan memang memiliki daya imajinasi yang kuat. Menurut Ram, Ihsan adalah siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja si Ihsan ini membutuhkan sedikit bantuan. Tidak peduli dengan kekurangan yang mereka miliki, sesuai dengan hukum negara pendidikan untuk semua skema, di mana hukum ini memberikan hak yang sama di dalam dunia pendidikan. Dan ia pun memulai mengajarkan Ihsan dengan penuh kesabarannya. Ram mengajarkan Ihsan 2 atau 3 jam dalam seminggu. Pelatihan dilakukan Ram yaitu untuk sementara materi ejaan diabaikan. Ihsan hanya diuji secara lisan saja. Ihsan juga diajarkan menulis huruf di atas pasir, menulis huruf di atas kulit, bermain warna, bermain play-doh, menggambar angka, meronj, dan memberikan rekaman suara yang sesuai dengan tulisan yang diberikan kepada Ihsan, agar Ihsan dapat belajar membaca dan mengikuti nada suara dan melihat tulisan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, akhirnya Ihsan dapat membaca dan menulis. Sedangkan untuk pelajaran matematika, Ram memberikan materi sebagai berikut. Yang pertama, Ihsan diminta menaiki dan menuruni tangga sesuai dengan angka yang ada di tangga dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Ram. Di sini Ram mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Ram juga mengajak Ihsan untuk bermain game di komputer, itu untuk mengembangkan trik-trik dalam menyelesaikan masalah. Semua itu dilakukan Ram terhadap Ihsan sehingga Ihsan secara perlahan dapat membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya.
Sebuah penanganan yang menakjubkan dari usaha seorang guru dalam mengajarkan anak didiknya. Ram mengadakan perlombaan melukis, dan ia mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi pada perlombaan tersebut, mulai dari semua anak didik, guru-guru, dan semua orang yang ada di sana. Dan semua orang mengikuti perlombaan tersebut terkecuali Ihsan. Dan di akhir perlombaan, Ihsan dan Ram lah yang menjadi pemenang, karena lukisan mereka berdua lah yang paling bagus. Tapi pemenangnya tetap Ihsan, karena alasan tidak mungkin seorang guru menang dari muridnya. Kemudian kesimpulan dari film tersebut yang dapat saya ambilnya itu, saya bisa menyimpulkan bahwa gangguan disleksia itu tidak bersifat permanen, karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberikan perhatian yang sangat lebih, memberikan kasih sayang, dan membutuhkan rasa percaya diri. Nah, kita sebagai guru, kita harus menunjukkan itu kepada murid kita. Kita harus memberikan dia yang terbaik, memberikan kasih sayang yang lebih, dan sebagaimana kita sebagai guru, kita harus menunjukkan rasa kasih sayang, rasa peduli, dan diajarkan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Pesan saya, jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seorang anak dari kalistung atau biasa dibicarakan dengan baca, tulis, dan berhitung, karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lain. Kemudian terimalah kondisi anak. Bila memang anak Anda tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus, kita sebagai orang tua, kita harus memberi kasih sayang lebih, memberikan rasa kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Berilah perhatian kepada anak yang mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian bawalah suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kesan saya dapat pembelajaran yang banyak dalam memahami dunia anak. Kemudian kesan saya mendapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Film ini dikemas sangat rapi sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Harapan saya semoga banyak yang menyaksikan film ini, karena film ini syarat akan makna yang terkandung, ada banyak syarat dan makna yang terkandung dalamnya. Kemudian semoga dengan adanya film ini, para orang tua tidak lagi membebani anak usia dini dengan kalistung. Semoga dengan film ini juga para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram kepada Ihsan bila ia mendapati murid disleksia. Kemudian yang terakhir, harapan saya semoga dengan adanya film ini akan mendapatkan orang-orang yang peduli dengan anak-anak ABK atau anak yang berkebutuhan khusus. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.